Matius 11 ayat 1-15. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di hari ini? Senang bertemu lagi di SMO Agenka kali ini. Adik-adik, mengampuni artinya memberi ampun atau memaafkan. Pada waktu kecil, ketika kita bermain dengan teman-teman sebaya, ada saja perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang menyakiti tubuh kita ataupun hati kita, sehingga membuat kita bisa menangis sebagai ungkapan kesedihan. Namun dengan mudahnya kita juga akan diajarkan oleh orang tua ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita pada saat itu, dan kita juga mau melakukannya, mengampuni mereka atau memaafkan mereka.
Namun seiring waktu semakin dewasa seseorang dan seiring dengan pergaulan, pengaruh lingkungan, teman sekolah maupun pekerjaan dan terutama keluarga membuat orang tidak mudah lagi untuk mengungkapkan kata maaf atau mengampuni. Akibat dari banyak hal yang terjadi dan seringkali perbuatan-perbuatan dari banyak orang di sekitar kita membuat hati kita menjadi sakit. Adik-adik, tetapi ingatlah Tuhan Yesus telah mengajarkan kita di dalam doanya. Dan masih ingatkah kalian tentang doa Bapa kami? Di dalam doa itu Tuhan Yesus mengatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik bisa baca di dalam Matius pasal 6. Kasih ada di dalam mengampuni tanpa syarat, tanpa batas, pasrah dengan tulus mau melakukannya. Adik-adik, pada suatu hari datanglah Petrus kepada Tuhan Yesus ketika dia menghadapi satu masalah dengan orang lain, mungkin juga dengan keluarganya. Karena kepanasan hati akibat amarah, kecewa, dan disakiti, ia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Atau dengan kata lain, pertanyaan itu berbunyi, "Tuhan, seberapa sering seharusnya aku mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Adik-adik, Tuhan Yesus menjawab Petrus, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Adik-adik, hal itu sangat mengagetkan Petrus. Dia bukan mendapatkan jawaban yang menyenangkan menurut Petrus pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus mengharuskannya melakukan pengampunan setiap kali ketika orang lain melakukan dosa ataupun kesalahan kepadanya. Adik-adik, walaupun itu merugikan dan menyakiti hatinya. Tidak mudah rasanya, sangat susah untuk dilakukan siapapun pada saat ia disakiti dengan perbuatan-perbuatan orang lain. Adik-adik, seringkali orang menjadi sakit hati dengan omongan orang lain karena gosip, karena perkataan-perkataan kutuk, dan juga orang bisa sakit hati dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Orang juga akan sakit hati apabila dipukul saat ia tak berdaya dan tidak mampu untuk melawan. Orang juga akan sakit hati ketika tertindas karena kemiskinan, karena ketidakberdayaan, kecewa karena sahabat ataupun saudara yang ingkar janji. Kemudian ada juga yang dikhianati saat sabar menanti, jengkel dan marah karena orang tidak mau juga berubah dari kelakuan-kelakuan mereka. Adik-adik, dan masih banyak hal yang adik-adik bisa ungkapkan tentang hal ini. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya dari memberikan pengampunan atau memaafkan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, karena Ia tahu apa akibat yang terjadi ketika kita mau mengampuni dan juga tidak mau mengampuni. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan yang sangat memberkati ini akan adik-adik saksikan. Mari kita saksikan. Ayo. Semoga saja kita tidak kehilangan mereka. Tidak bisa, mereka terlalu berat. Jangan tertawa. Ayo tarik.
Sudah selesai. Ayo hati-hati sekarang. Wah, tangkapan yang hebat. Para penagih pajak. Tampaknya kau tidak ada masalah untuk membayar pajak tahun ini. Aku sudah membayar pajakku. Oh, tapi itu untuk tahun lalu, Petrus. Kau mungkin sudah lupa waktu. Tahun ini kau sibuk sekali berkeliaran dengan Rabi Suci itu, iya kan? Sebaiknya kau hati-hati bicara mengenai guru. Kembalilah kalian esok hari. Kalian akan mendapatkan uangnya. Lalu bagaimana dengan Yesus itu? Oh, maafkan aku. Maksudku, guru. Yesus akan membayar pajak. Tapi sayang sekali dia harus menjatuhkan koin ke tangan kotormu itu. Kau boleh saja memanggil dia guru atau anak Tuhan. Tapi bagiku, Yesus tidak lebih dari orang yang berhutang. Ingat itu. Kami akan datang lagi besok. Simon Petrus. Dan ingat, masing-masing setengah keping. Satu untukmu dan satu untuk Yesus. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, kan? Benar kan? Maafkan aku, guru. Petrus, ada apa denganmu? Para penagih pajak datang. Mereka datang untuk menagih pajakku dan juga pajakmu. Itukah yang membuatmu menjadi marah? Ya, mereka mengatakan hal-hal jahat mengenai engkau, guru. Ampunilah mereka, Petrus. Kasihilah mereka. Pergilah ke laut dan lemparkan jalamu. Saat kau menangkap ikan yang pertama, bukalah mulutnya, dan kau akan menemukan sejumlah uang cukup untuk membayar pajak. Kalau engkau yang berkata, Tuhan, itulah yang akan terjadi. Jadi, tapi kita harus Mustahil. Setengah keping kataku. Untukmu dan untuk Yesus. Rasanya aku mencium bau ikan. Ini pajakmu untuk Yesus dan aku berdua. Mengapa Yesus tidak turun kemari? Apa dia terlalu suci untuk dilihat penagih pajak? Kau tidak akan marah kan, Petrus? Yesus tidak akan menyukai itu. Apa Yesus di sini? Di mana dia, Andreas? Dia sedang tidur. Aku harus bicara dengan dia. Petrus, Yesus sudah berhari-hari tidak tidur. Aku sudah memberitahu orang-orang kalau mereka harus menunggu sampai pagi. Aku harus bicara dengan dia, Andreas.
Guru, Iya, ada apa Petrus? maafkan aku, Guru. Engkau memang lelah, tapi maafkan aku telah membangunkan engkau. Tapi aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mari, duduklah dekatku. Mari Petrus, katakan apa yang ada dalam pikiranmu. Aku tahu kita harus bisa mengampuni orang. Tapi kadangkala, ya ada saja orang yang suka. Kita harus mengampuni semua orang Petrus. Tetapi harus berapa kali, Guru? Berapa kali kita harus mengampuni mereka? Aku akan menceritakan sebuah kisah. Hiduplah seseorang yang bodoh yang meminjam uang dari raja. Saat tiba waktunya membayar hutang, dia tidak bisa. Jadi dia dibawa menghadap raja untuk mempertanggungjawabkannya. Kau berhutang uang dengan jumlah besar, Hazor. Jumlah besar? Oh, aku tidak yakin engkau boleh menyebutnya demikian. Apa maksudnya? Hei Zor, coba kulihat. Hezer, Hezair, Hezor. Hah, ini dia. 10.000 talenta. Itulah yang aku maksud dengan jumlah besar. Oh iya, sekarang aku baru ingat. 10.000 talenta. Ya, tentu saja aku akan dapat membayarnya dalam 6 bulan. Maksudku, apa yang kukatakan 6 bulan, 3 bulan, 2, 1 bulan. Ketika aku meminjamkan uang ini padamu, Hazor, kau sadar bahwa akan ada hukuman jika hutang ini tidak dibayar pada waktunya. Jika aku terlambat membayar, istri dan anak-anakku akan dijual sebagai budak. Dan aku akan masuk penjara. Tidak, aku mohon, maafkan aku yang mulia. Aku mohon, jangan masukkan aku ke dalam penjara. Bersabarlah denganku. Aku mohon. Tolonglah aku mohon padamu yang mulia. Tolong. Hazor, aku tidak ingin memasukkanmu ke penjara. Tapi lain kali, kau harus memegang semua janjimu. Ingat itu. Kau tidak usah membayarnya. Aku menghapuskan utangmu. Oh, terima kasih yang mulia. Oh, terima kasih. Yang mulia baik sekali. Aku akan mengingat kebaikanmu. Terima kasih yang mulia. Tolong lepaskan tanganmu. Apa kau tidak dengar? Aku tidak berhutang 1 peser pun. Kau akan pergi berapa lama, Mika? Aku akan segera kembali setelah hutangnya dibayar. Tapi berapa lama? Tidak lama, 3 minggu. Mungkin 4. 4 minggu? Papa, kau tidak akan pergi kan? Kemarilah, nak. Kau ingat tahun lalu, saat badai datang dan menghancurkan peternakan kita? Iya, sehingga kita harus meminjam uang dari orang itu. Benar. Orang itu cukup baik untuk membantu kita. Dan sekarang sudah saatnya kita membayar dia. Tapi aku tidak punya uang. Jadi aku harus ke kota dan bekerja. Apa Papa tidak bisa membayarnya nanti? Papamu sudah berjanji, Nahas. Dia tidak boleh melanggar janjinya. Ya, begitulah jadinya. Iya, benar. Semoga semua agama. Jadi, aku mengatakannya. Aku bilang yang mulia, aku menolak untuk membayarnya. Benarkah itu?
Kepada raja? Ya, aku bilang aku akan bayar ketika aku senang dan siap, dan tidak sebelum itu. Lalu setelah itu, apa yang dikatakan raja? Menurutmu apa? Hei Jaur sahabatku, aku minta maaf. Pergilah dengan damai. Aku mau beli rotinya. Permisi. Aku akan pergi karena ada urusan sebentar. Terima kasih. Aku rasa ini adalah milikku. Hazor, Mengisi penuh perutmu sebelum membayar hutangmu. aku kesini mencari kerja, Hazor. Aku akan membayarmu. Aku janji. Bisa aku bicara empat mata denganmu? Bayar hutangmu padaku. Aku belum punya uang. Aku akan membayarnya. Beri aku waktu. Aku mohon padamu. Memberi waktu? Kau pikir aku ini siapa? Tolong. Bersabarlah. Aku mohon padamu. Akan kutunjukkan padamu. Tolong! Tolong! Kumon, tolonglah! Kumon! Ada masalah apa ini? Aku telah menangkap orang ini. Dia berhutang padaku dan hendak kabur dariku. Lihatlah. Apa ini tanda tanganmu? Ha? Iya, tapi... Apa kau ingin dia menghadap ke pengadilan? Aku tidak suka melakukan hal seperti itu. Tapi kurasa dalam kasus ini aku tidak punya pilihan lain. Bawa dia. Ikutlah denganku. Aku mohon. Beri aku kesempatan. Hazor benar-benar licik. Dia tidak mau memaafkan orang yang telah berhutang kepadanya. Bawa Hazor padaku. Sungguh, aku tidak pernah... Berikan itu padaku. Aku sudah tutup. Maafkan aku. Lupakan saja. Maksudku tidak apa-apa. Hei, Panggilkan dokter. Panggilkan dokter. Tanganku patah, kakiku patah. Aduh, panggilkan dokter. Aduh kakiku, tanganku. Tolong. Tolong aku. Mau dibawa kemana aku? Tolong kakiku sakit. Aduh, tolong aku. Aku menyesal kau diperlakukan dengan buruk. Tapi sekarang kau bebas untuk pergi. Terima kasih, Tuan.
Mengapa kau menolak untuk mengampuni orang miskin itu? Aku membutuhkan uang yang mulia untuk membayarmu. Aku ingin mendapatkan uang ini untukmu. Tapi aku sudah menghapuskan hutangmu. Aku tahu dan aku sangat bersyukur akan itu. Aku ingin membalas jasamu. Lalu dengan cara apa lagi yang mulia? Dengan mengasihani orang lain. Seperti aku telah mengasihani dirimu, Hazor. Tidak. Maafkan aku yang mulia. Tolong maafkan aku. Kumohon. Ini tidak adil. Aku mohon. Ampuni aku yang mulia. Ampuni aku. Yang mulia. Hazor temanku. Aku ingin sekali mengampuni engkau. Tapi bagaimana aku bisa mengampunimu jika kau menolak untuk mengampuni orang lain? Begitulah Petrus, Bapakmu yang ada di surga sama seperti Raja dalam cerita ini. Jika kita tidak mau mengampuni orang lain, Dia tidak akan mengampuni kita. Kita harus selalu mengampuni Petrus. Bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. How to forgive, I don't know. How can I let this anger go? How many times be still and turn away? Here with these hands I want to fight. Here in my mind I want what is right. Here on my knees I hold my heart and say, take from me now all my bitter blaming. Lift from my soul now this sin that's shaming me. Give me, Lord, a love that's more than mine. Bless me this day now to cease demanding. Let this poor heart now more understanding be. Oh, give me, Lord, a heart like thine. Help me to see with eyes more pure. Help me to speak with lips of love. Though I am wronged, find strength to rise above. Wow. Bless me this day now to cease demanding. Let this poor heart now more understanding be. Oh, give me, Lord, a heart like thine. Help me to put my burden down. Lighten my soul and let me live.
grant me the gift to say, I will forgive. Kenapa kau begitu lelah? Apa kau tidak tidur semalam? Aku tidur larut malam karena bicara dengan Yesus. Mungkin lain kali kau akan bersikap lebih hormat lagi, Petrus. Dasar kalian! Kau tidak perlu merusak jalaku untuk mendapatkan rasa hormatku. Mungkin suatu saat nanti kita akan bisa berteman. Selamat siang, tuan-tuan. Petrus, kau kenapa? Hanya itu yang akan kau lakukan. Yesus telah mengajarkan kita untuk mengampuni. Iya, tapi tidak orang-orang itu. Mari, akan kuceritakan sebuah kisah padamu. Konon hidup seorang yang bodoh yang meminjam uang dari raja. Namun ketika sampai saatnya untuk membayar sang raja, orang bodoh itu tidak mempunyai uang. Adik-adik, akibat dari tidak mengampuni adalah timbulnya rasa ingin membalas dendam. Jika tidak diselesaikan, dosa ini akan merusak kita. Dia akan menguasai pikiran dan juga akan membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri kita maupun orang lain. Contohnya, adik-adik lihatlah Kain dan Habel. Kain marah kepada Habel hanya karena Tuhan menerima persembahan Habel adiknya dan persembahannya sendiri tidak diterima. Kain menjadi dendam kepada Habel kemudian membunuh adiknya sendiri. Sungguh tragis. Yang kedua, orang yang tidak mengampuni akan hidup dalam kebencian, sakit hati yang berlarut-larut sehingga dapat merusak pergaulan yang baik dengan sesama, merusak kesehatan karena hati dan hidupnya tidak tenang, merusak suasana hati, tidak ada damai, maunya marah, maunya seringkali memberontak. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau mengampuni, hidupnya tidak pernah puas dengan melihat keberhasilan orang lain. Selalu memberikan komentar atau pendapat yang negatif tentang apapun. Ia jarang akan berbicara tentang hal yang baik, hal yang positif, atau hal yang membangun. Dan yang keempat adalah orang yang tidak mau mengampuni, hidup tidak diberkati, alias berkat Tuhan tertutup atas hidupnya dan juga akan merugikan hidupnya ke depan. Adik-adik, sungguh tragis akibat daripada tidak mengampuni. Ada banyak hal bisa terjadi, tetapi mengapa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk mengampuni? Lihatlah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Ia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Ia mengampuni dan juga mengasihi kita apa adanya. Dan akibat dari suka mengampuni adalah mengasihi sesama
seperti kita mengasihi diri sendiri. Mengampuni mencegah kita dari kepahitan hati, dari kemarahan, dan dapat membuat kita menerima teguran dan nasihat yang bermanfaat bagi hidup kita. Yang kedua, mengampuni akan mencegah kerusakan hubungan persaudaraan, sahabat, teman, dan juga keluarga. Yang berikutnya, mengampuni membuat orang dipenuhi dengan sukacita, damai, tidak ada pertengkaran ataupun kehancuran. Yang keempat, mengampuni memulihkan hubungan yang sudah rusak, yang tidak mungkin didamaikan lagi. Contohnya seperti orang tua dengan anak, ataupun suami dengan istri, atasan dengan bawahan, dan banyak lagi. Adik-adik, yang kelima, mengampuni mendatangkan berkat Tuhan turun atas hidup kita, karena Allah akan memerintahkan berkat-berkat-Nya turun di atas kehidupan kita. Yang keenam, mengampuni artinya mempercayakan Tuhan untuk menangani orang yang bersalah kepada kita. Yang ketujuh, mengampuni membuat kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa-doa yang akan didengarnya. Yang kedelapan, mengampuni membuat kita melepaskan amarah, kebencian, sakit hati, kepahitan, dengki, yang membuat juga kita menjadi rendah hati untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita juga, sehingga orang lain juga bisa dipulihkan. Yang kesembilan, mengampuni membuat kita menjadi dewasa dalam karakter dan membuat kita hidup terus di dalam pertumbuhan rohani dan hidup dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Tentu semua orang dan kakak ataupun adik-adik akan berkata, tidak mudah. Tetapi lihatlah teladan dari Tuhan Yesus. Dia yang mengajarkan, Dia juga yang akan menolong kita. Kalian yang sakit hati terhadap orang tua karena sering ditegur, dimarahi, kemudian juga barangkali kalian dibully, tidak diperhatikan, akibatnya kalian memberontak melawan orang tuamu, kabur barangkali dari rumah, sekolahmu berantakan, kalian merokok, memakai obat-obat terlarang, mengikuti teman-teman yang hidupnya tidak benar, sehingga menghancurkan kehidupanmu saat ini dan di masa depan. Adik-adik, mari kalian yang bermasalah juga dengan teman, dengan orang lain, kamu yang tersakiti karena diremehkan, tidak dianggap, kalian benar-benar dikatakan tidak berprestasi, kalian dikatakan bodoh, kalian dilecehkan, diperlakukan dengan tidak adil. Ingatlah, Yesus tetap mengajarkan, ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan kita minta, Tuhan, ampunilah saya sama seperti Engkau mengajarkan, supaya saya juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Adik-adik, mari engkau taruh tangan di dadamu dan sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Ikuti doa kakak, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mau menolong kita, dan juga Tuhan akan memperdulikan kehidupan kita, dan Dia akan datang menjamah kita. Dia mengubah hidup kita, dan Dia juga akan memberkati hidup kita. Engkau yang sudah hancur, jangan pernah merasa hancur-hancuran, tetapi engkau tahu ada satu penolong yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita akan menolong, mengangkat, dan memelukmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami tahu kami orang berdosa.
kami penuh dengan kelemahan. Bapa, ampunilah kami, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah, tetapi Yesus, kami mau Engkau menolong kami saat ini. Kami mau jujur dengan hidup kami. Kami mau dipulihkan, kami mau ditolong. Ampunilah dosa-dosa kami. Sucikan kami dengan darah Yesus. Dan kami juga mau mengampuni ya Tuhan, orang yang bersalah kepada kami, orang yang melecehkan kami, orang yang marah kepada kami, orang yang membuat kami tersiksa, orang yang membuat kami tidak berdaya, dan orang yang membuat kami tidak berhasil. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami melepaskan pengampunan dari hati kami. Ya Tuhan, entah itu orang tua kami, entah itu saudara kami, teman kami, ataupun sahabat, ataupun orang-orang yang berkuasa di atas kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan sakit hati, kekecewaan, luka batin di dalam nama Yesus keluar dari hidup kami. Sebab kami mau Tuhan Yesus masuk di dalam hati kami, menjadi juru selamat kami, menjadi penolong kami, sehingga kami terbebas dari setiap tekanan-tekanan hidup yang membuat kami tidak berdaya. Tuhan, dengarkan doa kami, Tuhan pulihkan hidup kami, dan Tuhan berkati hidup kami menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang bangkit kembali dari semua keterpurukan di dalam hidup ini, karena Yesus, Engkau yang mengajarkan kami mengampuni, Engkau juga yang akan memulihkan, menyembuhkan, dan juga memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita ikuti ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu ini, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 8 ayat 1. Bunyinya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Terima kasih. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan ayat hafalan minggu ini, mari kita ikuti juga. Salam adik-adik, kita sudah dengerin firman Tuhan kan? Nah, saat ini ayat hafalannya terambil dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita ulang ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dihafal ya adik-adik, jangan lupa loh. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan kuis minggu ini yang pertama, ceritakanlah
tentang arti dari mengampuni. Yang kedua, mengapa Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan apa yang ditanyakan olehnya kepada Yesus. Yang ketiga, apa jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus. Yang keempat, apakah engkau mau untuk mengampuni sesamamu? Nah, adik-adik, demikian pertanyaan kuis, dan jangan lupa kalian bisa mengirimkan jawaban kuis kalian di SMO Agenka ini. Mari adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, demikianlah episode SMO Agenka kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Raja Wali, Raja Wali.